Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nomor 642. Dan sertamu juga. Bersama gereja kita hari ini memperingati Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung misi. Ia lahir pada tahun 1506 di Spanyol dan ia menjadi teladan bagi para misionaris sepanjang masa. Dalam ungkapan pribadi yang sering muncul atau keluar dari mulutnya, ia selalu mengatakan jiwa. Karena itu muncul dari kerinduannya untuk menyelamatkan banyak jiwa. Makanya kita juga dipanggil dengan keputusan kita masing-masing, dan bersama semangat Santo Fransiskus Xaverius kita mau mengisi hari ini di dalam karya bersama dengan Tuhan. Mari kita mengisi kita siapkan hati kita membelas kasihnya, agar apa yang baik itulah yang pantas kita terima dan kita jalani. Tuhan Yesus, engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tambah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan oleh kekuatan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenalmu. Kobarkan hati umat beriman dengan semangat iman orang kudusmu ini, dan mendirikanlah gereja kudus dengan tunas-tunas yang tumbuh subur di mana-mana, dengan lantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meski begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Ceritakanlah siapa di antara segala bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara para bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Ceritakanlah karya-karya Tuhan di antara segala suku bangsa.
kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ceritakanlah Tuhan di antara segala suku bangsa. Katakanlah di antara para bangsa, Tuhanlah Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili para bangsa dalam kebenaran. Ceritakanlah karya-karya Tuhan di antara segala bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan carilah semua bangsa muridku. Aku menyertai kalian sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Terpujilah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata pada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, pagi ini Tuhan Yesus menyapa kita untuk mengingatkan tujuan utama kita dalam mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira. Bukan menjadi orang yang hebat, tetapi menjadi orang-orang yang bisa mewartakan kabar keselamatan. Mau mengutip dari ungkapan Markus tadi, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Bahwa tugas ini bukan tugas sendiri, tapi tugas bersama dengan Dia yang mengutusnya. Kesadaran ini perlu kita bangun, bahwa aku dan Dia itu bersama-sama. Maka dalam konteks pelayanan juga, Paulus menggunakan cara itu untuk mengatakan soal pekerjaan ini bukan pekerjaan diriku saja. Maka Paulus mengungkapkan ketika dia mulai untuk memberitakan Injil kepada banyak orang,
Dia mengatakan seperti ini. Meskipun begitu aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Dalam bahasa psikologi itu, ya, sikap empati. Aku dan dia sama seperti tujuan pertama, Allah turut bekerja bersama denganku. Jadi itu yang mau dibangun, yang diharapkan Tuhan bagi kita semua untuk bisa mengisi hari ini, mengisi masa yang pertama ini. Tugasnya sudah jelas dan cara kerjanya Tuhan Yesus telah memberitahukan pada kita. Empati. Tuhan berempati pada kita berempati pada subjek pelayanan kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nomor 3 dengan Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami tunjukkan kepadamu pada pesta Santo Fransiskus Xaverius. Ia telah pergi ke negeri-negeri yang jauh karena ingin menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga kami pun bergegas datang padamu bersama saudara-saudari kami sambil memberikan kesaksian yang berdaya guna tentang Injil dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Fransiskus Xaverius telah diangkat menjadi gembala umat. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskan persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami serahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala dalam perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, Kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakan umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Antonius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan juga semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus. Yang kami peringati hari ini adalah Fransiskus Saverius, yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita kembali berdoa, mengajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi.
Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan di tengah masyarakat kami sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja dan restui kami, supaya hidup bersatu denganmu, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama Dan bersama-Mu. Anak domba yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, Saya saya tidak akan Tuhan datang kepada saya, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Apa yang dikatakan padamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, sabda Tuhan. Dan apa yang kami bisikan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atapmu.
nomor 653. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi, semangat kita kasih telah Kau dalam hati Santo Fransiskus sehingga ia didik dan bertekun menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga misteri iman yang kami rayakan menyalakan kasih Rasul itu dalam hati kami untuk menghayati panggilan misioner secara pantas, dan bersama Dia kami boleh menikmati buah-buah yang dijanjikan kepada para pekerja yang baik dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta Dan sertamu juga. semoga hari ini kita sadar bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidupmu lewat bimbingan, perlindungan, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita semua dikutus. Amin.